Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang membawakan topik 7B dan yang terdiri dari anggotanya itu terdiri dari saya sendiri, Tita Safira, 21522, 311. Saya Mutia Putri Gesani dengan NIM 21522 326. Dan saya sendiri digunakan 329. Berikut adalah topik yang kami bawakan, yaitu monitoring employees on networking, ethical or good business. Baik, pertama adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau data antara dua atau lebih pihak yang berjauhan melalui berbagai saluran atau media komunikasi. Tujuan utama dari telekomunikasi sendiri adalah untuk mengirim pesan atau data dari satu tempat ke tempat lain dengan efisien dan efektif. Berikut adalah cakupan dalam telekomunikasi, terdapat komunikasi suara seperti telepon, lalu komunikasi data seperti data, transmisi video seperti televisi, dan saluran atau media komunikasi. Selanjutnya ada internet. Internet itu adalah jaringan global komputer yang terhubung satu sama lain melalui berbagai saluran komunikasi termasuk kabel, serat optik, saluran kabel, dan berbagai teknologi lainnya. Ini adalah jaringan terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, akses ke sumber daya, dan banyak lain. Berikut adalah kemudahan dalam internet, yaitu dapat menjelajah web, email, media sosial, dan perdagangan elektronik. Lalu dapat telekomunikasi juga, menyimpan berbagai data, dan kami juga bisa dapat akses hiburan di internet tersebut. Selanjutnya adalah wireless technology. Wireless technology itu merujuk pada teknologi yang memungkinkan mengirim data atau sinyal komunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Ini adalah metode komunikasi yang sangat penting dalam dunia modern dan digunakan dalam berbagai aplikasi dan perangkat, termasuk komunikasi seluler, jaringan dari kabel atau Wi-Fi, Bluetooth, dan banyak lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Kemudian ada studi kasus, yaitu monitoring employees on network, ethical or good business. Nah, banyak karyawan yang menghabiskan waktu berharga mereka dengan menjelajahi situs web yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian, menurut IDC, 30-40% akses internet digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian, hampir 6% pekerja menghabiskan lebih dari 1 jam sehari di media sosial. Kemudian, banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak khusus untuk memantau karyawan secara rahasia, termasuk Microsoft. Microsoft juga memantau komunikasi dan aktivitas karyawan melalui Office 365 untuk mengukur produktivitas. Kemudian, Microsoft mengumpulkan data dari email, obrolan, dan kalender karyawan untuk mengevaluasi cara karyawan menghabiskan waktu kerja. Selain itu, Microsoft menjual perangkat lunak analisis tempat kerja kepada perusahaan lain, seperti McKinsey Inc. dan Freddie Mac untuk membantu meningkatkan efisiensi karyawan dengan mengukur aktivitas mereka. Pertanyaannya, apakah pemantauan internet dan email karyawan di tempat kerja etis atau bagus? Manajer khawatir tentang hilangnya waktu dan produktivitas karyawan akibat aktivitas pribadi. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pemantauan meliputi kekhawatiran akan tanggung jawab hukum terkait dengan konten ilegal atau tidak pantas, potensi risiko kebocoran informasi rahasia, serta kebutuhan untuk menjaga reputasi perusahaan. Namun, pertanyaan etika muncul sehubungan dengan privasi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Banyak perusahaan mencoba menetapkan kebijakan yang melarang aktivitas pribadi di jaringan perusahaan. Pengawasan elektronik dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga efisiensi dan tempat kerja yang positif, tetapi harus dilakukan dengan bijaksana dan harus sejalan dengan hukum dan etika. Penemuan keseimbangan antara memantau untuk melindungi kepentingan perusahaan dan menghormati privasi karyawan adalah tantangan yang harus ada dalam lingkungan kerja modern. Tidak semua karyawan itu perlu dipantau saat bekerja, dan keputusan tentang pengawasan elektronik tergantung pada perusahaan, lingkungan kerja, dan budaya yang ada. Beberapa perusahaan memilih untuk memblokir akses ke situs web tertentu atau membatasi waktu pribadi di web, sementara yang lain atau perusahaan lainnya memantau pesan email dengan cermat dan tepat. Penting untuk memiliki kebijakan perusahaan yang jelas terkait dengan penggunaan email karyawan, media sosial, dan internet. Kebijakan ini harus mengatur aturan eksplisit tentang kapan dan bagaimana fasilitas perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan seperti email, blogging, atau penjelajahan web.
Karyawan harus diinformasikan apakah aktivitas ini dipantau dan diberi alasan di baliknya. Aturan dalam kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan budaya organisasi. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengawasan dapat mempengaruhi kepercayaan, komitmen, dan motivasi karyawan. Beberapa perusahaan mungkin perlu memberikan akses ke situs tertentu untuk tujuan bisnis tertentu. Penting juga untuk menemukan keseimbangan antara melindungi kepentingan perusahaan dan memastikan karyawan merasa dihormati dan berkomitmen. Berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, haruskah manajer memantau email karyawan dan penggunaan internet? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, itu kenapa? Jadi di sini kami berdiskusi bahwa keputusan untuk memantau email karyawan dan penggunaan internet adalah masalah yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan bijaksana oleh manajer dan perusahaan. Oleh karena itu, pemantauan email dan penggunaan internet harus dilakukan untuk beberapa alasan, seperti kekhawatiran akan tanggung jawab hukum terkait dengan konten ilegal atau tidak pantas, potensi risiko kebocoran informasi rahasia, serta kebutuhan untuk menjaga reputasi perusahaan. Namun, tidak semua karyawan perlu dipantau saat bekerja, dan keputusan tentang pengawasan elektronik itu bergantung pada perusahaan lagi. Beberapa perusahaan itu memilih untuk memblokir akses ke situs web tertentu atau membatasi waktu pribadi di web. Sementara perusahaan yang lain memantau pesannya email dengan cermat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Oke, untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan kebijakan penggunaan email dan web yang efektif untuk sebuah perusahaan. Kebijakan penggunaan email dan web yang efektif untuk sebuah perusahaan harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan bisnis, keamanan, dan budaya kerja yang mendorong kepercayaan, komitmen karyawan, dan motivasi. Dalam rangka menciptakan kebijakan yang efektif, perusahaan perlu memahami dinamika mereka sendiri, tujuan bisnis, dan budaya kerja. Kebijakan ini sebaiknya dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah disebutkan di atas, agar mendukung produktivitas serta menjaga keseimbangan antara privasi karyawan dan keamanan perusahaan. Kemudian untuk yang nomor 3 akan dijelaskan oleh Tita. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Haruskah manajer memberitahu pekerja bahwa web behavior mereka akan diawasi atau haruskah secara diam-diam menjelaskan? Baik, menurut diskusi dari kami dan juga case study yang sudah diberikan di 7B tersebut bahwasanya bisa saja atau karyawan tuh dapat dimonitor secara diam-diam. Karena rata-rata pekerja di sini tuh cenderung akan berpura-pura ketika tahu bahwasanya web mereka tuh bakal dimonitor oleh manajer mereka, sehingga dampaknya tuh pasti perusahaan tidak akan mendapatkan data real tentang produktivitas tiap pekerjanya. Gitu. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.